Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fizi di channel saya ini yang membahas seputar asam lambung GERD serta anxiety. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman dalam kondisi yang sehat, tetap semangat, tetap sabar dalam menghadapi asam lambung GERD serta anxiety. Saya memohon kepada teman-teman ketika teman-teman menonton video saya, teman-teman jangan skip. Tonton sampai habis video saya untuk mendapatkan informasi yang penuh, untuk mendapatkan informasi yang akurat tanpa terpotong-potong. Oke, jangan lupa juga untuk teman-teman semuanya like video saya, share agar orang lain mendapatkan manfaat yang baik. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel saya menjadi lebih baik lagi. Oke. Nah, berbicara tentang asam lambung, GERD, serta anxiety, itu tidak akan ada habisnya teman-teman. Karena itu merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, saling terkoneksi. Nah, kenapa bisa begitu? Karena di dalam otak kita, di dalam perut kita, otak dan lambung itu merupakan satu kesatuan. Ketika ada yang tidak beres dengan lambung kita, otak kita juga akan merespon. Ketika tidak ada yang beres dengan otak kita, lambung kita juga akan ikut merespon. Itu secara garis besar kinerjanya ya teman-teman ya. Nah, kali ini saya ingin bicara terlebih dahulu bahwa saya ini bukanlah seorang ahli, bukanlah seorang ahli gizi, bukanlah seorang ahli penyakit dalam. Saya juga bukanlah seorang dokter. Saya hanya merupakan mantan penderita asam lambung GERD serta pernah mengalami anxiety. Nah, mari kita simak video saya, kita simak apa yang saya omongkan ini. Semoga nanti bisa menjadi acuan buat teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk melewati penyakit asam lambung GERD serta anxiety. Nah, seperti pengalaman saya terdahulu, di mana asam lambung biasanya diawali dengan gejala-gejala yang ringan, sehingga kita kadang tidak merasakannya dan menganggap gejala tersebut adalah gejala gangguan yang biasa. Nah, biasanya ditandai dengan dada terasa panas, kemudian tenggorokan terasa tidak nyaman, seperti mengganjal, perih. Kadang juga bisa menimbulkan gejala atau radang tenggorokan. Biasanya juga disertai dengan mulut yang terasa pahit. Nah, gejala-gejala ini kita anggap masih terasa ringan dan kita tidak melakukan apa-apa. Atau kadang cuma diobati dengan pengobatan yang ala kadarnya. Kemudian jika asam lambung tersebut dibiarkan berlarut-larut, dibiarkan menjadi semakin parah, maka yang timbul adalah GERD atau gastroesophageal reflux disease, yaitu naiknya asam dari lambung menuju ke kerongkongan yang menimbulkan sensasi-sensasi atau gejala-gejala yang lebih tidak nyaman. Ketika masuk tahapan GERD, biasanya otak akan merespon dengan menimbulkan beberapa sensasi-sensasi yang timbul. Sensasi-sensasi ini biasanya akan lebih semakin kuat, akan lebih semakin terasa dan bervariatif. Sensasi-sensasi yang tidak nyaman itu biasanya berupa keliangan. Kepala terasa sakit, panas di dada akan semakin kuat rasanya, atau heartburn-nya akan semakin kuat. Kemudian mual, tidak nafsu makan. Kadang badan juga terasa lemas, tidak bergairah ya teman-teman ya. Di tahapan ini kita akan mengalami sebuah kebingungan. Kita akan mencari tahu kenapa dan apa yang terjadi dengan diri kita. Kita sedang terkena penyakit apa. Kita browsing-browsing mencari tahu, sehingga menimbulkan kebingungan, kecemasan yang berlebihan, dan kadang kita stres karena merasa sensasi-sensasi tersebut kok tidak hilang atau tidak sembuh,
atau bahkan semakin bertambah banyak sensasinya. Kita mengalami stres, panik, kekhawatiran yang berlebihan, maka yang timbul adalah anxiety atau gangguan kesehatan mental dengan ketakutan yang berlebihan. Di sini, sensasi-sensasi tersebut akan tambah semakin parah dengan adanya keringat dingin, jantung berdebar-debar atau dada berdebar-debar, badan terasa panas dingin, sesak nafas, kadang kita ngos-ngosan. Nah, hal ini akan membuat kita tambah semakin panik, anxiety semakin tidak bisa terkendali. Untuk mengatasi hal ini biasanya diperlukan tekad yang kuat teman-teman ya, kesabaran yang ekstra, serta pendampingan. Kenapa? Karena asam lambung itu sebenarnya penyakit yang tidak berbahaya, tetapi bisa menimbulkan penderitaan yang panjang. Setelah 2 tahun saya mengalami gangguan ini, bisa saya simpulkan sebenarnya yang harus kita lakukan untuk kesembuhan asam lambung GERD anxiety kita sebenarnya cuman beberapa hal sih teman-teman. Yang pertama, kita harus periksakan diri kita ke dokter untuk mendapatkan diagnosa bahwa memang kita terkena asam lambung GERD serta anxiety dan mendapatkan pengobatan medis. Yang kedua, kita harus bisa terapkan pola 3P, yaitu pola pikir, pola hidup, dan pola makan. Dengan menerapkan pola 3P, yaitu mengubah pola pikir kita menjadi baik, pola hidup kita menjadi baik, dan pola makan kita menjadi sehat, maka asam lambung GERD anxiety lama-lama akan semakin hilang. Asam lambung GERD anxiety itu sebenarnya penyakit yang terletak di pikiran kita. Ketika pikiran kita tenang, rileks, berpikir positif, maka pasti akan berangsur-angsur sembuh. Untuk mengobati anxiety juga sama teman-teman, kita harus punya tekad dan berani untuk keluar, berani untuk bersosialisasi, berani untuk mengubah apa yang selama ini kita takutkan, kita ubah menjadi keberanian. Meskipun sedikit demi sedikit itu akan sangat membantu ya teman-teman. Nah, ditunjang dengan pola makan yang baik, pola makan yang teratur, sedikit demi sedikit asam lambung GERD anxiety teman-teman pasti akan sembuh. Dengan berpikir positif, dengan berpikir yang baik, menghilangkan pikiran negatif, menghilangkan kekhawatiran yang berlebihan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, itu akan sangat membantu. Jika kita menjalani tahapan-tahapan tersebut dengan baik, menjalani step by step tersebut dengan baik, maka pasti teman-teman akan sembuh. Semakin teman-teman kuat tekadnya, semakin cepat kesembuhan yang akan didapat. Nah, seperti halnya saya waktu itu, saya kenapa bisa bicara seperti ini? Karena waktu itu saya mengalami kebingungan. Apa yang sedang terjadi di diri saya? Apa yang sedang terjadi pada badan saya dan pikiran saya? Kemudian saya lihat YouTube dari orang-orang yang sudah sukses, bisa sembuh, maka apa yang mereka katakan saya terapkan, dan itu juga berhasil. Nah, apa yang mereka terapkan berhasil, di diri saya juga berhasil. Maka apa yang saya terapkan di diri saya, mudah-mudahan teman-teman juga bisa berhasil mengatasi gangguan asam lambung GERD serta anxiety. Intinya sebenarnya gampang teman-teman. Kelola pikiran menjadi lebih baik, dekatkan diri dengan Tuhan, makan dengan makan makanan yang bergizi, teratur, rileks, tenang, sudah lupakan semua yang mengganggu beban kita. Pokoknya teman-teman harus happy, harus sabar, semangat, tanpa putus asa. Insya Allah teman-teman bisa mengatasi semua ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuat teman-teman semangat, menjadikan pencerahan buat teman-teman yang sedang mengalami asam lambung GERD serta anxiety, bisa membuat teman-teman menjadi semangat lagi untuk sembuh. Nah, jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe video saya, share, agar orang lain juga mendapatkan manfaat dari video saya ini. Teman-teman tetap semangat, tetap kuat, tetap sabar. Oke, sampai jumpa dengan video saya berikutnya. Saya Fizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.